Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 36. Rahasia nakal Sean. Menahan diri untuk tidak menyentuh perempuan yang tengah tertidur berantakan di ranjang adalah ujian terberat bagi Sean. Lihat saja bagaimana penampilan Lara, yang gaun malamnya kusut, terselingkap hingga memperlihatkan bagian dadanya yang hampir tumpah dari tempatnya. No, waras Sean, gumamnya kesal sambil memukul pelan kepalanya sendiri, berusaha menghalau imajinasi liar yang mulai menguasai pikirannya. Sean bukan tipe pria yang mudah kehilangan kendali, namun ada batas ketika tentang istrinya. Seperti beberapa hari terakhir saja ia tidak mendapatkan jatah dari Lara. Sean mulai merasa kelimpungan. Bahkan ia harus mengalihkan hasratnya sendiri di kamar mandi. Gelapnya lagi, ia menyimpan rahasia kecil. Beberapa foto Lara yang sempat dikirim ke perempuan itu tempo hari telah dicetak. Foto-foto itu kini tersimpan rapi dalam laci kecil di lemari kamar mandi rumah pribadinya, sebagai media yang dijadikan pelampiasan diam-diamnya ketika ia terdesak. Hanya Lara perempuan itu satu-satunya yang mampu menyeret Sean ke titik batas di mana kendali hasratnya benar-benar diuji. Oh, sial! Sean mengumpat pelan ketika kelelakiannya bangkit tanpa bisa dikendalikan pagi itu. Akhirnya ia memilih masuk ke dalam kamar mandi, sekaligus menenangkan, meredamkan dan membersihkan dirinya. Lara sendiri terbangun ketika suara daring ponsel membangunkannya. Pukul 5:30. Ia bangun perlahan dari rebahannya, menatap sekeliling namun tak mendapati Sean. Tak mau ambil pusing, Lara hendak bergegas menuju kamar mandi. Akan tetapi ia malah dibuat terkejut dengan suara berisik pria itu dari dalam kamar mandi. Diajeng. Mata Lara membelalak saat telinganya menempel di pintu kamar mandi. Dia ngapain? Gumamnya, mencoba menerka apa yang sedang terjadi. Lara dapat menangkap suara nafas berat Sean di dalam sana yang familiar di telinganya saat mereka berhubungan intim bersama. Mas, kamu... Diajeng sayang. Semakin mendengarkan, Lara makin terkejut. Ia hampir tak percaya ketika suara Sean semakin intens, memanggil-manggil namanya dengan lirih yang penuh gairah. Menutup mulut dengan kedua tangannya, Lara mencoba menahan diri untuk tidak membuat suara. Dengan jantung yang masih berdebar kencang, ia segera menjauh dari pintu kamar mandi, berusaha menghindari kebersamaan yang ikut terlintas membayangi isi kepalanya. Langkahnya perlahan membawanya ke balkon. Di sana udara pagi yang dingin menyambutnya. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Sebelum keluar, Lara sempat meraih kardigan rajut berwarna putih tulang dan menyampirkannya di bahu untuk menutupi tubuh atasnya yang sedikit terbuka. Apa sefrustasi itu sampai dia main sendiri? Emang gak bisa nahan gitu? Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Pikirannya bercampur antara rasa tidak percaya dan heran. Lara tidak pernah membayangkan Sean bisa bertindak seperti itu dengan fantasi liar pada Lara. Ia memejamkan matanya, mencoba untuk tidak memikirkan lebih jauh. Namun setiap lirih yang ia dengar di balik pintu kamar mandi terus berputar di kepalanya, membuat pipinya kembali memerah. Astaga Lara, fokus, gumamnya lagi, menggelengkan kepala dengan gerakan cepat, berusaha menyingkirkan imajinasi yang mulai mengusiknya. Ketika Sean selesai dengan ritual mandinya, ia melangkah keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk yang melipat pinggangnya. Tubuh atletisnya terlihat jelas, dengan otot-otot yang terpahat sempurna di bagian dadanya yang terbuka. Sean menatap ke arah tempat tidur, tetapi tidak menemukan Lara di sana. Alisnya berkerut, lalu matanya tertuju ke arah balkon. Ia bisa melihat sosok Lara berdiri di sana, memandang jauh ke hamparan pagi yang mulai diterangi matahari. Rambut panjang ikalnya yang terbawa angin memberikan kesan lembut dan cantik pada sosoknya. Diajeng,
Panggil Sean dengan nada rendah namun jelas. Lara menoleh perlahan. Pandangannya sejenak terpaku pada sosok Sean yang masih terbalut handuk. Wajahnya memerah kembali, tapi ia cepat-cepat memalingkan wajah, mencoba mengalihkan perhatian. "Kamu sudah selesai?" tanyanya, berusaha terdengar biasa saja, meskipun hatinya sedikit berdebar melihat pemandangan di depannya. Sean berjalan mendekat, menghentikan langkahnya di dekat pintu balkon. "Iya, kamu ingin ke kamar mandi?" tanyanya sambil menatap Lara dengan tatapan yang sulit diartikan. Lara mengangguk kecil, mencoba menyembunyikan rasa canggungnya. "Iya, Mas." Sean terdiam sejenak, menyadari bahwa wajah istrinya memerah. "Kamu baik-baik aja? Wajahmu memerah. Kamu demam?" Ia jadi panik. Lara menggeleng cepat. "Enggak, aku enggak sakit." Lara cepat masuk ke dalam dan menghindari dari Sean. Ia segera pergi menuju bilik kamar mandi. Sean yang takut Lara akan mengurungi dirinya lagi dan berendam lama di kamar mandi segera mengetuk pintu. "Jangan macam-macam, Diajeng. Saya tunggu kamu di sini. Dan jika mandimu lebih dari setengah jam, saya dobrak pintunya," ancam Sean. Lara mendesah pelan. "Gak usah lebay, Mas. Aku cuma mandi doang," jawab Lara dari dalam sana. Bukan apa, tetapi Sean trauma dengan kejadian tempo lalu, ketika Lara merendam dirinya lama dalam air. Apalagi ditambah ketika perempuan ini hendak melakukan hal bodoh dengan menenggelamkan dirinya dalam danau. Semenjak itu, Sean selalu takut ketika istrinya hendak pergi menuju kamar mandi atau tempat yang berkaitan dengan air. Trauma itu tertanam kuat di benaknya, membuat Sean tak pernah benar-benar tenang setiap kali Lara menyendiri terlalu lama di sana. Sean menghela nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia berjalan ke sofa, duduk di sana sambil mengusap wajah dengan kedua tangannya. "Tenang, Sean, dia cuma mandi," gumamnya kepada dirinya sendiri, meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran. Sementara itu, di dalam kamar mandi, Lara menyalakan shower dan membiarkan air mengalir membasahi tubuhnya. Ia memejamkan mata, mencoba menenungkan segala sikap Sean yang selalu tak terduga. Namun genit, bukan berarti Lara tak membencinya. Justru ia tengah memikirkan cara agar bagaimana Sean makin merasa bersalah padanya, memberikan rasa sakit yang sama dan membuatnya memohon pada Lara. Dia terlalu khawatir, pikir Lara sedikit merasa puas. Namun, di sisi lain, perhatian Sean yang kadang terlalu intens itu membuatnya merasa salah tingkah. Ia sendiri mengakui ketidaksukaan sisi impulsifnya. Beberapa menit berlalu. Sean melirik jam di meja samping tempat tidur, lalu berdiri dan mendekati pintu kamar mandi. "Diajeng, kamu masih di sana? Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada cemas, mengetuk pintu pelan. "Aku baik-baik aja, Mas. Ini lagi pakai handuk," jawab Lara dari dalam. Suaranya terdengar jelas meskipun sedikit terdalam oleh suara air. Sean mengangguk, meskipun Lara tidak bisa melihatnya. "Jangan lama-lama, saya tunggu di luar." Lara hanya menghela nafas pelan. "Iya, Mas, aku tahu." Tak lama kemudian, Lara keluar dari kamar mandi dengan rambut yang dicepol ke atas dan handuk melilit tubuhnya. Sean segera menoleh. Pandangannya cepat memeriksa istrinya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Helaan nafas lega terdengar darinya. "Berpakaianlah, saya tunggu di luar," katanya singkat sebelum melangkah keluar dari kamar, memberi Lara ruang privasi. Lara mendesah pelan, lalu membuka lemari pakaian yang sebelumnya sudah ia simpan beberapa baju yang ia bawa. Lara memilih gaun berwarna putih tostel dengan potongan yang lebih tertutup di bagian dadanya. Setelah mengenakannya, ia melirik pantulan dirinya di cermin, memastikan semuanya terlihat rapi. Tak lupa ia memoleskan make up tipis untuk menyegarkan wajahnya, dan menyisir rambutnya yang setengah kering, membiarkan sebagai teturai ke belakang.
Setelah memastikan dirinya siap, ia melangkah keluar kamar untuk menemui Sean yang sudah menunggu. Sarapan pagi itu berlangsung dalam keheningan yang hampir mencekam. Hanya bunyi denting sendok dan garpu yang sesekali terdengar, mempertegas peraturan di meja makan. Berbicara hanya jika diperlukan. Lara yang duduk di samping Sean mengamati dinamika di meja itu. Matanya tertuju pada Eyang Putri yang dengan kecekatan melayani suaminya sejak awal makan. Pada awalnya, Lara sempat merasa bahwa ini adalah pola kolot dan patriarki. Namun, dari sudut pandang lain, ia melihat ada keharmonisan yang didasarkan pada kesepakatan. Eyang Kangkung meskipun tegas selalu menerima pemberian istrinya dengan ucapan terima kasih yang tulus, disertai senyuman lembut yang terkesan hanya untuk Eyang Putri. Ada penghargaan mendalam dalam setiap gestur mereka, yang membuat Lara sedikit merenung tentang makna kerjasama, saling percaya dan penghormatan dalam hubungan. Namun suasana berubah ketika Eyang Kakung menatap Sean. Tatapan lembut yang tadi diberikan kepada istrinya berganti menjadi sorot tegas, pandangan seorang lelaki yang menilai lelaki lain. "Sean," Eyang Kakung membuka suara. "Iya, Eyang, ada apa? Kamu ingin mengajari istrimu menembak, bukan?" Sean mengangguk kecil, namun Lara di tempatnya terkejut mendengarnya. Sean memang menawarkannya, tetapi Lara tidak bilang bahwa ia mau. Matanya menyorot tajam ke arah suaminya, namun ia tak berlangsung lama ketika ia menyadari tak seharusnya menampilkan sorot tak baik di depan tetua. "Iya, Eyang, istri saya tertarik untuk berlatih menembak." Dasar pemaksa. Lara ingin sekali berbicara pada pria di sampingnya, bahwa Sean amat lancang sekali. "Hati-hati, dijaga istrimu ya, Sean." Kali ini suara Eyang Putri yang terdengar. "Baik, Titi, saya pasti jaga dia, Jeng." Perengat-perengut. Begitulah raut wajah Lara saat ini. Bibirnya sedikit manyun dengan alis yang berkerut. Ia menatap Sean dengan tajam, seperti menuntut penjelasan. "Aku nggak bilang aku mau. Sejak kapan tuh aku bilang aku mau belajar menembak? Ini namanya pemaksaan," katanya kesal, sambil menyilangkan kedua tangan di dada. Sean hanya menatapnya dengan ekspresi tenang, seolah sudah siap menghadapi amarah kecil istrinya. "Dia, Jeng, saya tahu kamu tidak bilang menyetujui, tapi saya juga tahu kamu suka tantangan. Menembak adalah salah satu keterampilan yang bisa berguna. Siapa tahu kamu menikmatinya, dan bisa melindungi diri ketika saya ingin menjahatimu, bukan?" Itu sindiran. Lara tahu itu. Ia mendelik, meski sorot matanya lebih pada kesal daripada marah sungguhan. "Kamu perlu belajar memegang pistol," lanjut Sean. Nadanya lebih serius kali ini. "Jika kamu ingin mengalahkan saya, maka kamu harus bertekad untuk bisa membidik." Sean menarik pinggang Lara dengan lembut, membuatnya berdiri lebih dekat dengannya. Perempuan itu yang sudah mengenakan pakaian dan atribut keselamatan menembak hanya menghela nafas panjang, berusaha tidak terpancing oleh gestur Sean yang dominan. Dengan hati-hati Sean memasangkan air move, penutup kuping di kepala Lara, memastikan semuanya terpasang dengan sempurna. Ia tersenyum kecil, menyelipkan beberapa helai rambut Lara di belakang telinganya, sebelum berkata dengan nada suara yang dalam, "Jangan gemetar dia, Jeng. Peluru tidak akan menyakitimu, asal kamu yang mengendalikan. Saya akan memandu kamu. Don't worry." Dibawanya Lara menuju titik menembak. Sean berdiri di belakangnya, memeluk pinggang Lara dengan lembut. Tangannya bergerak memposisikan tubuh Lara, memastikan postur dan letak tangannya sesuai. Dengan hati-hati ia mengerahkan jari Lara ke pelatuk senjata, sementara tangan lainnya menopang senjata agar stabil. "Tenang saja," bisiknya. Suaranya nyaris terdengar seperti angin yang berbisik. "Lihat targetnya, fokus, dan rasakan nafasmu. Jangan terburu-buru. Ingat, kendalikan senjatanya, jangan biarkan ia mengendalikanmu." Lara menelan ludah, mencoba mengatur nafasnya yang sempat tidak beraturan. Sensasi keberadaan Sean di belakangnya begitu dekat dan penuh kontrol, membuatnya merasa tak karuan.
Tapi ia tetap mencoba fokus pada target berupa botol kosong jauh di depannya. Ia mencoba mendengar arahan Sean dengan seksama. Rileks Diajeng. Biarkan tubuhmu mengikuti ritme nafas. Dan ketika tangan Sean dengan lembut membimbing jemari Lara untuk menarik pelatuk, suara tembakan menggema, memecah keheningan. Lara tersentak sedikit. Bahunya bergetar akibat hentakan kecil dari pistol yang berada di genggamannya. Kali pertama berhasil sebab Sean yang mendominasi bidikannya. Coba lagi. Sean kembali membawa bidikannya ke arah botol yang lain. Dor. Mata Lara membelalak. Ia segera menatap target di depan. Aku berhasil? Tanyanya tak percaya. Pandangannya beralih pada Sean yang masih berada di belakangnya. Sean tersenyum tipis, menunduk sedikit untuk melihat reaksi wajah istrinya. Tidak buruk untuk percobaan pertama dengan bidikanmu sendiri, ujarnya. Tapi kita perlu pelatih akurasi. Botolnya masih utuh Diajeng. Wajah Lara berubah. Semangatnya sedikit merosot. Jadi tadi itu meleset. Sean terkekeh pelan. Sedikit, tapi saya yakin kamu lebih baik. Fokus, jangan biarkan emosimu menguasai tanganmu. Ia memperbaiki posisi Lara sekali lagi, memastikan tubuhnya tegap. Coba lagi, kali ini dengan lebih tenang. Lara menarik nafas dalam-dalam, mencoba memusatkan pikiran. Kali ini ia tak ingin gagal. Fokus Diajeng. Bisik Sean kembali di dekat telinganya, hampir seperti sebuah dorongan. Dengan satu tarikan nafas terakhir, Lara menarik pelatuk. Suara tembakan yang lebih stabil, kali ini diikuti oleh suara botol yang jatuh dan pecah. Got it! Teriak Lara dengan senyum lebar yang muncul di wajahnya, seolah melepaskan beban yang sebelumnya menekan. Sean tersenyum puas di belakangnya, menepuk pelan bahunya. Bagus Diajeng, itu tembakan yang benar. Namun tubuh besar pria itu semakin merapat ke belakangnya. Lara dapat merasakan kedua tangan Sean melingkari perutnya, sementara dagunya bersandar lembut di pundak Lara. Dengan suara lembut dan dalam, Sean berbisik. Begitulah cara kamu melindungi diri ketika keadaan mendesak dan nyawamu terancam. Beranikanlah untuk mengangkat senjata. Lara tak berkutik. Tengkuknya meremang saat embusan nafas hangat Sean menggelitik lehernya. Bersambung. Tunggu bab selanjutnya ya.